Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan para guru kita di sini, Ayahanda BPH, kemudian para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan dan Sivitas Akademika UMSU, dan para pemirsa TVMUH dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Hakim Tirmizi. Judul kitabnya Bayanul Faruq Bain As-Sadr Wal Qulub Wal Fuad Wal Lub. Ini adalah kitab tentang pengklasifikasian hati menurut Hakim Tirmizi, yaitu apa perbedaan antara As-Sadr, Al-Qalb, Al-Fuad dan Al-Lub. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita coba menjelaskan satu poin yang terdapat dalam pembagian itu, yaitu Al-Fuad. Menurut beliau, Al-Fuad itu tempat kita melihat. Maka dalam surah An-Najm ayat yang ke-11, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hati itu mendustai apa yang dia lihat. Nah, bagaimana fuad ini mampu melihat sesuatu yang dengan sesuatu itu dia melihat kebenaran? Maka kalau kita bicara dimensi qalb, tempat ilmu itu adalah qalbun, lapisan nomor 2 setelah as-sadrun. Namun orang yang punya ilmu, apakah secara otomatis dia itu menjadi arif dan bijaksana? Tidak. Banyak orang yang punya ilmu, banyak orang yang bergelar tinggi, belum tentu dia menjadi bijaksana. Karena urusan bijaksana itu urusan dari nur aini, dan nur aini itu letaknya pada level nomor 3 yang kita sebut dengan al-fuad. Sebagaimana dalil yang disebutkan tadi, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati itu tidak mendustai apa yang dia lihat. Nah, disinilah kadang-kadang kita bertanya, mana hati nuranimu? Ketika dia tanya mana hati nuranimu, sebenarnya dia mengetok hati kita pada bagian ini. Maka dari hati nurani itulah muncul pemahaman, muncul sikap dan perilaku yang kita sebut dengan irfani, yaitu orang yang lebih bijaksana. Jadi ketika dia melihat hukum, lalu dia pandang hukum itu dari sisi irfani, akan muncul kebijakan yang bisa jadi ilmu itu akan ditinjau dari sisi bijaksana. Dalam contoh sejarah, ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kita memahami sebagaimana konsep Islam pada saat itu, barang siapa yang mencuri akan aku potong tangannya. Tapi ada kes di masa Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri tapi tidak dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Diteliti dulu apa background dia mencuri, lalu seberapa besar kadar dia mencuri. Ini menandakan bahwa cara pandang Umar bin Khattab itu sudah sampai pada nur aini, yang pembahasan kita ini yang disebut dengan al-fuad. Lalu bagaimana kita mendeteksi bahwa al-fuad itu hidup dalam ibadah kita? Imam Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in, hadis nomor 2, ketika dia bicara, di mana Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tahu tarah fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepadaku seolah-olah melihatku, tapi bila engkau tidak melihatku, maka aku yang melihat kamu. Maka ketika kita merasa dilihat oleh Allah, maka kita menggunakan pandangan nur aini.
Tetapi apabila kita merasa tidak mampu melihat Allah, maka kitab Al-Luma' menyebutkan disitulah kita merasa diawasi, yang kita sebut dengan muraqabah. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah selalu, itu adalah kelompok orang yang dia sudah berada pada satu titik yang kita sebut dengan al-fuad. Maka orang yang beribadah, ketika kita bicara antara ibadah dengan fana, apakah orang yang beribadah dengan fana itu dia tidak mendengarkan apapun yang di luarnya? Mereka itu tidak peka, pasti mereka mendengar. Tapi orang yang fana itu adalah orang yang fokus pada satu pekerjaan, sehingga ada apapun yang di sekelilingnya dia tidak merasakan itu. Cemana kita mendeteksi hal itu? Contoh, kemarin kan bola Indonesia kan kalah 5-1 melawan Australia. Pada saat kita fokus melihat pertandingan bola itu 45x2, berarti 90 menit jadwal tetapnya ditambah dengan tambahan waktu. Bisa jadi mungkin istri kita panggil kita, kita mendengar tapi kita nggak peduli dengan panggilan itu. Bisa jadi ada suara yang lain bergerak dan bunyi itu kita dengar tapi kita nggak peduli dalam hal itu. Kenapa? Kita fokus. Nah, bahasa fokus di dalam hal ini disebut dengan fana. Maka orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak peduli niat apapun yang ada di sekelilingnya, dia fokusnya, niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memunculkan perasaan ini, bagaimana hati kita bisa hidup? Maka salah satu yang ditawarkan oleh Mamun Al-Misri dalam kitabnya Mawsu'ah min Akhlaqir Rasul adalah tawaddu. Apa itu tawaddu? Tawaddu itu kalau dalam Ar-Rasailul Qaidu itu adalah orang yang rendah diri kepada Allah. Dan dalam konteks hal ini tawaddu kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, tawaddu terhadap ketentuan Allah yang berhubungan dengan pekerjaan nahi dan mungkar. Yang kedua, kita tawaddu dengan keagungan Allah. Jadi orang yang ingin kita deteksi bahwa dia orang yang bertawaddu, orang yang rendah diri pada Allah, kita lihat apakah amaliyah dalam konteks syariat dia kerjakan atau tidak. Kalau dia tidak kerjakan, maka sesungguhnya dia tidak tawaddu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, satu ketika ada seorang nenek, dan itu saya baca dalam kitab Mawsu'ah min Akhlaqir Rasul. Nenek itu punya rumahnya berdekatan dengan kerajaan Kisra, Raja Kisra. Dia punya ayam betina. Lalu ketika dia mau meninggalkan rumahnya, dia berdoa pada Allah, wahai ya Rabb, aku punya kandang dan di dalamnya ada ayam betina. Aku minta engkau menjaga ayam betina. Aku bayangkanlah, ayam betina pun minta sama Allah untuk dijaganya. Setelah dia pergi dari rumahnya, pergi ke kampung yang lain, lalu dia kembali lagi. Betapa terkejutnya dia, ayamnya sudah hilang disembelih, kandangnya sudah digusur, dibuldozer oleh Kisra tadi. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh aku tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Raja Kisra, tapi engkau tentu maha melihat apa yang telah dia lakukan, tunjukkan keadilan. Lalu pada momen itu dilanjutkan ceritanya balik oleh Mamun Al-Misri. Pada waktu sang raja ini tadi tidur, anak laki-lakinya mengambil pisau dan menusukkan pisau itu kepada tubuh Raja Kisra itu. Terlepas motifnya apa, yang ingin kita petik di sini adalah orang yang dia terzalimi dalam berbagai macam case, persoalan. Lalu orang yang terzalimi ini merasa dia butuh pertolongan karena dia memang punya hak untuk itu. Lalu doa dia itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kuat di pandangan manusia itu bisa lemah dalam pandangan Allah, dan orang yang lemah dalam pandangan manusia itu bisa kuat dalam pandangan Allah. Maka orang yang dia tawaddu, yang pertama berdasarkan dalam kitab ini adalah mereka yang mengagungkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tawaddu menurut kitab ini tadi adalah mereka yang mengagungkan asma-asma Allah. Nah, disinilah kita
ketika berhubungan dengan orang lain, kalau di hadapan Allah kita rendah diri, maka di hadapan manusia kita rendah hati. Rasulullah itu kalau dia bicarakan lembut, Rasulullah itu kalau berhadapan dengan para sahabat, dijaga kali oleh sahabat bagaimana mereka tu punya perilaku yang baik di hadapan Rasulullah. Tapi bukan berarti istri-istri Rasulullah itu tidak pernah bersuara keras. Maka pernah satu momen Hafsah itu pernah dikomentari oleh ayahnya Umar bin Khattab, kenapa engkau begitu kepada Rasulullah? Lalu dia bilang, jangankan saya, Aisyah juga buat begini katanya. Kamu beda dengan dia. Kau ini nikah dengan Rasul karena aku, sementara Aisyah itu beda dengan engkau. Jadi kalau dalam kitab Jawami As-Siyar An-Nabawiyah karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, itu Rasulullah punya istri sekitar 12. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab, yang kelima Zainab binti Huzaimah, yang keenam Hindun binti Huzaifah, yang ketujuh Zainab binti Jahsi, yang kedelapan Juwairiyah binti Haris, yang kesembilan adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Kemudian yang berikutnya adalah Maimunah binti Sam'un, dan beberapa satu orang lagi namanya. Semua istri Rasulullah ini yang kalau kita potret dan kita lihat dalam sejarah, semua istri Rasulullah punya bagian masing-masing. Dan dari semua istri Rasulullah itu, yang paling tua menikah dengan Rasulullah Saudah binti Zam'ah, umurnya 65 tahun, di saat Rasul umurnya 50 tahun. Berarti istri Rasul yang kedua itu ternyata lebih tua dibandingkan Khadijah. Jadi kalau mau coba-coba mencontoh Rasulullah beristri dua, carilah umur 65 tahun tuh. Yang jarak dengan Rasul berarti 15 tahun, sementara pada Khadijah dengan Rasul jaraknya sekitar 25 tahun. Nah, terlepas daripada itu semua, Rasulullah mengayomi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh istrinya dan bagaimana menyenangkan istri itu dilakukan. Pernah satu momen Aisyah itu lomba lari dengan Rasulullah. Jadi ketika lomba lari, Aisyah menang, senangnya luar biasa. Lalu pada momen berikutnya, Aisyah diajak tanding lagi sama Rasulullah lari, menang Rasulullah. Rasul bilang, ini untuk yang kemarin ya. Artinya impas 1-1. Maka ketika kita berhubungan dengan rendah hati kepada siapapun, maka rendah hati ini bagian yang tidak terlepas dan letaknya berada pada level al-fuad, yaitu nur aini. Nah, orang seperti inilah ketika dia berbuat, merasa melakukan sesuatu, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Imam Suyuti Tarikh Khulafa, Utsman bin Affan itu kan mati terbunuh. Jadi Umar mati terbunuh, Utsman mati terbunuh, Ali mati terbunuh. Jadi pada saat Utsman itu berada di rumahnya, itu di luar rumah, itu ada seorang anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar berarti ini anak Abu Bakar. Dia bilang dengan dua orang lain lagi, saya masuk dahulu untuk menangkap Utsman, nanti baru kalian masuk. Maka masuklah Muhammad bin Abu Bakar tadi ke dalam rumah Utsman bin Affan. Di dalam rumah itu ada istri Utsman bin Affan. Lalu dipegang jenggot Utsman ini tadi. Apa kata Utsman? Andaikan bapakmu tahu apa yang engkau kerjakan kepadaku, niscaya bapakmu tidak akan senang. Terlepas tangan daripada Muhammad bin Abu Bakar tadi, akhirnya dua orang lain tadi masuk, memukul Utsman bin Affan, lalu menyembelih Utsman bin Affan. Itu yang kita baca. Nah, saat itu ternyata Hasan dan Husain itu diperintahkan oleh Ali untuk jaga rumah Utsman bin Affan. Ditampar Hasan Husain. Apa yang kalian kerjakan? Kok bisa sampai Utsman mati terbunuh sementara kalian berada di luar? Akhirnya saat itu ada Muhammad bin Abu Bakar, ada di situ Ali bin Abi Thalib, ada istri Utsman bin Affan. Lalu kata Muhammad bin Abu Bakar, aku tidak membunuh Utsman. Ditanya sama sang istri, benar
bahwa Muhammad bin Abu Bakar tidak membunuh Utsman, tapi melalui wasilah dialah dua orang lain bisa masuk membunuh Utsman bin Affan. Jadi begitulah konteks sejarah tadi. Utsman bin Affan itu ketika dia dalam posisi itu, dia merasa tenang. Dan Muhammad bin Abu Bakar ketika disebutkan nama Abu Bakar, dia merasa ketakutan. Dalam konteks hubungan kita kepada Allah, ketika disebutkan lafaz nama Allah, orang bergetar hatinya. Itu bukan karena dibuat-buat. Pernah enggak kita menyaksikan ada orang yang sangat kita takuti, ketemu kepergok dengan kita, itu kita enggak bisa bergerak. Dan itu reaksi normal bagi orang yang takut. Nah ternyata dalam hubungan kita kepada Allah, reaksi normal seorang hamba ketika disebutkan nama Allah bisa bergetar hatinya, itu memang reaksi normal, gak bisa dibuat-buat. Dan itu letaknya salah satunya di Al-Fuad, yang kita sebut adalah hati yang nomor 3 tadi. Maka dalam poin ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita ingin menghadirkan itu, maka ditawarkanlah oleh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya, supaya kita mendapatkan perasaan itu, maka berlapang dadalah. Beliau katakan lapang dada itu dapat menghilangkan kebencian dan dendam pada siapapun. Lapang dada itu dapat mengurangi tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lapang dada itu adalah reaksi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menunjukkan muruahnya, harga dirinya di hadapan manusia, dan dia jaga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah satu ketika Rasulullah itu punya istri namanya Ummu Habibah. Habibah itu nama lengkapnya Ramlah bin Abu Sofyan. Nah Ramlah ini sebenarnya nama kakak kandung saya, Sofyan nama bapak saya, cukup cocok juga lah itu. Jadi lah ini atau Ummu Habibah, dia berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku bersama suamiku Rasulullah, panjangkanlah usia ayahku Abu Sofyan dan saudaraku Muawiyah. Didengar oleh Nabi doa ini. Nabi bilang, kenapa engkau minta itu, katanya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, tak perlu engkau pinta. Andaikan engkau pinta, engkau terbebas dari siksa api neraka, itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang kau pinta itu. Disinilah kita memahami bahwa ajal itu sudah sesuatu yang qad'i, yang sudah tetap. Tapi kita enggak tahu. Sebab kalau kita tahu besok kita sudah meninggal dunia, enggak selera makan lagi kita. Buka puasa pun enggak mau lagi kita. Maka dalam momen perjuangan kita untuk mendapatkan nur aini tadi, maka dia harus mendapatkan yang kita sebut dengan fuad. Orang yang sudah mendapatkan fuadnya, orang yang sudah mendapatkan nur aininya, indikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dia orang yang bijaksana, yang dia orangnya tidak terpaku mati dengan apa yang nampak. Kadang-kadang hukum tertentu dia bisa berubah dengan hukum yang lain. Nah kalau umpamakan kita baca kitab Hakim Tirmizi Sama'in Nabi, kita menemukan Rasulullah itu suka memaafkan orang, penyantun. Tetapi ada kisahnya Rasul itu ada dia tidak memaafkan orang lain. Apa itu? Namanya Abul Uzza. Pada saat perang Badar, Abul Uzza ini ketangkap. Abul Uzza ini penyair ulung. Asalkan dia bersair, yang dia lontarkan hinaan cacian kepada Rasulullah. Ketangkap dia ada perang Badar. Ketika ditangkap, dilepaskan oleh Rasulullah sembari dia berazam dan berjanji dia tidak akan pernah mengata-ngatai Rasulullah lagi. Ternyata dalam perang Uhud dia ikut berperang lagi, dan dia syair yang macam-macam, sampai akhirnya dia ketangkap balik. Lalu dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan ya Rasulullah, maafkanlah aku ya Rasulullah, aku janji tidak akan pernah mengatai-ngatai kamu yang kotor. Apa kata Rasulullah? Tidak, orang mukmin itu tidak akan pernah dipatuk 2 kali dalam satu lubang yang sama. Hai Zubair, penggal kepalanya. Di sini kita dapat mendeteksi bahwa tidak semua kasus itu Rasulullah itu mengampunkan semua. Apa efeknya terhadap Islam itu juga ditinjau oleh Rasulullah sebagai bagian pelajaran untuk orang-orang yang akan datang. Maka momen kita pada bulan puasa ini, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Marilah kita menjaga diri kita, harga diri kita, dan menjaga orang-orang sekeliling kita. Kita bukan hanya menjaga harga diri kita, tapi keluarga-keluarga kita. Terakhir sebelum saya tutup, satu ketika ada seorang perempuan, dia sudah menikah, lalu dia mengadu kepada Pak Hakim. Ini saya baca dalam kitab Mausu'ah min Akhlaqir Rasul. Pak Hakim, saya ingin mengadukan perkara saya dengan suami saya. Apa masalah kamu? Suami saya belum memberi mahar atau belum membayar mahar untuk saya. Dia masih berutang. Kalau tidak silap utangnya saat itu 428 gram emas. Berapa itu? Sampai sekarang dia belum bayar. Dan saya minta agar dia membayar hutangnya kepada saya, karena itu hak saya. Saat itu perempuan itu bercadar. Siapa saksinya? Ada 2 orang saksi. Baik, kalau begitu, sebelum engkau dibayar dan diproseskan hukummu ini, coba buka cadarmu dulu supaya kami tahu bahwa yang melaporkan kasus ini adalah istri yang sebenarnya. Ketika mendengar begitu, sang suami mengatakan, Pak Hakim, udahlah Pak Hakim, jangan buka cadarnya, aku bayar punya dia, katanya. Jadi bayangkan, untuk menjaga muruah sang istrinya tadi, akhirnya dibayar. Nah, ada kelompok yang lain, gara-gara uang dia jatuhkan harga diri keluarganya dan orang lain, dan itu banyak terjadi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang sudah levelnya sampai irfani dan dia berada pada level al-fuad tidak akan pernah melakukan sebagaimana umumnya para pelaku dosa itu melakukan seperti itu. Cukuplah, sudah jam 1:30, makin lama makin kering tenggorokan kita. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.